Ada nyoblos udah kelar ya John? Udah beres bro. Udah beres ya? Heeh. Jadi ya alhamdulillah sih berlangsung damai bro. Damai? Heeh. Rusuh-rusuh nggak? Nggak ada yang rusuh. Di tempat gua rusuh bro. Waduh gimana itu bro bisa kayak gitu? Tawur-tawuran bro, ya biasa. Kayak pembagiannya nggak rata ya. Biasa. Beda ini, apa sih namanya? Beda kubu gitu. Beda kubu. Salah satu nggak terima, akhirnya ya udah lempar-lemparan batu. Parah banget itu bro. Iya, itu masih untung John. Heeh. Kemarin ada yang lempar-lemparan TV. Iya. Kan mendingan kan misal lempar-lempar suara masih mending ya? Masih mending. Iya, kalau lempar-lemparan suara mah. Heeh. Kalau udah TV mah aduh. Berapa itu bro? Tapi ya kita ucapin selamat lah buat yang udah jadi Benar, kades, benar. ya kan? Yang terpilih itu kan. Nah, selamat. Untuk yang kalah atau yang terpilih ya jangan berkecil hati ya. Karena masih ada kesempatan di Pilkades yang akan datang gitu kan. Jadi sekarang kumpulin duitnya dulu buat modal gitu kan. Jadi ya sekarang jangan berkecil hati. Aduh, saya udah keluar duit banyak nih gitu kan. Terus masa kalah kayak gini gimana gitu. Ya harusnya ya udah gitu kan. Kalah menang biasa lah gitu kan. Jadi apapun yang mungkin udah dikeluarkan ya anggap aja sodako gitu kan. Kan jarang-jarang bro sodako masal kayak gini ya nggak? Sodako terpaksa, bro. Nah, nggak apa-apa gitu kan. Nggak apa-apa. Jadi gua anggap yang nyalon tuh orang yang seneng boncos dan dia bingung ngeluarin duitnya gimana kan saking banyaknya kan. Benar. Akhirnya ya udah nyalon aja biar boncos gitu kan. Benar. Biar seneng boncos dia. Tapi yang udah jadi juga jangan seneng dulu. Oh iya, Tagihan janji masih banyak. banyak bro, banyak. Program-programnya itu ya harus sesuai gitu kan dengan janji-janji kampanyenya gitu kan. Yoha. Karena ya khususnya ya di daerah gua sendiri gitu kan, di wilayah Arjunangun itu masih banyak yang harus diperbaiki bro. Iyalah. Dari segi apa ya, tatanan wilayah gitu kan, desa itu masih semrawut lah gitu Ya kan. harus perlu banyak pembangunan juga, Nah itu John. dia gitu kan. Iya, terutama Dan yang banyak dikeluhin sih akses jalan, John. ya bener, penting banget soalnya ya terutama jalan lah. Orang Iya, masuk dari luar itu masuk ke desa jalannya kalau hancur itu pasti iyalah. penilaiannya kan jelek bro. Iya, John. Kan biar ini juga, biar rame mudikan juga kan. Iya kan? Nah itu Kalau dia. jalanan enak kan orang mudik lewatnya enak. Bener bro. Itu. Dan gue juga nggak mau denger ada korban nenek-nenek mati lagi, John, Iya. lewat jalan Kayak depan kemarin rumah gitu gue ya. tuh kayak kemarin tuh. Karena jalan yang parah banget kayak jerawat tuh, John. Iya. Bener. Ya memang terutama jalan lah gitu kan. Iya. Next nanti yang lain kayak ya mungkin kayaknya butuh kayak tempat wisata juga ini bro. Kalau wisata banyak, John. Heeh. Sebenarnya sih di daerah Arjenangun tuh potensi wisata banyak, John. Kayak di sawah itu kan. Itu spot bagus, John. Spot bagus di tahu kan sawahnya Kiradi? Oh iya tahu. Ya, Bener. itu spot bagus, John. Bener. Kayak di Jawa Tengah itu di daerah Banyumas itu bro. Iya. Itu sawah gitu kan. Itu dibikin seperti spot-spot foto kayak gitulah. Kayak di Bandung kan sekarang ada tuh. Iya. Jadi di tengahnya itu dikasih jalan pakai kayu kayak gitu kan. Iya. Itu keren banget bro. Ya itu Mungkin- jangan jauh-jauh, John, yang di ini Jamblang, Kampung Sabin kan Nah, itu- fenomenal kan. nah, itu kan itu cuman juga. sawah doang, Heeh. cuman dibikin itu, John. Jalanan. Itu juga di sawah Kiradi tuh bisa dibikin buper, John. Wah bener itu kayaknya fresh banget kalau Iya, misalnya kan? dibikin seperti itu terus pagi gitu kan kita jogging lihat sawah-sawah Yo, kayak gitu kan. tidur indah banget MP3 itu. MP3-nya pakai musik jangkrik. Nggak kebayang itu. Iya kan? Bener. Heeh. Sunrise-nya dari jalan jalan kereta. Iya. Wih,
Itu mantap gila, Jon. Kayaknya ya bakal menarik juga itu, Bro. Iya. Heeh. Dan Ya, menurut gue juga perlu ini juga sih, terutama paguyuban anak muda, Jon. bener, Bro. Karena paguyubannya itu sebenarnya sih ada gitu kan. Cuman Mm-mm. nggak aktif atau gimana lah gitu kan. Kurang lah gitu kan. Jadi harusnya sih dari setiap blok itu dirangkul lah gitu kan. Apalagi ya ada anak-anak muda yang kreatif gitu kan. Itu perlu banget. Nah, itu dia yang gue sayangin gitu, Jon. Nah, Kreatif anak muda nih jangan sampai putus, jangan sampai mati iya, karena nggak bisa apa sih, nggak ada wadahnya gitu. Kalau pihak desa menyediakan dan mengizinkan gitu kan anak muda untuk berkreatif, mungkin kan jadikan lebih aktif lagi gitu. benar. Dan kayaknya mengurangi, ya bukan mengurangi sih ya. Syukur-syukur nggak ada yang kriminalitas lah bro gitu kan. Yo, Anak mudanya gitu kan. Karena ya program dari desa itu benar-benar memanjakan masyarakatnya gitu kan. Apalagi anak muda yang mereka punya potensi gitu kan. yo Dan ha, ibarat kata ya nggak ada lagi anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu kan. yo, Jon. Apalagi sampai tawuran kayak gitu kan. Jadi ya penting banget bro. Karena ya anak muda kayaknya belum ada wadahnya memang gitu kan. Iya, belum ada wadahnya. Coba misal gue lihat anak-anak muda di sini ya, terutama ya untuk semua wilayah lah, nggak bukan di wilayah Arjinaun aja. Gue lihat pemudanya kreatif-kreatif mulai dari musik kan terus bikin event itu sebenarnya anak mudanya kreatif John, cuman nggak ada wadahnya. Benar, benar. Andai aja, coba aja ada wadahnya gitu, entah tiap malam minggu bikin live musik atau apa kan, seenggaknya kan eh, kreativitasnya itu tersalurkan. Benar, Ya. benar. Apalagi ya di wilayah Arjunaun itu kan sentral, Bro. Bener nggak? Mm-mm. Coba aja kalau misalnya tiap malam minggu itu pasti di alun-alun macet. Karena ya banyak masyarakat-masyarakat yang dari luar Arjunaun itu mereka pada datang gitu kan. Yo, Apalagi kalau misalkan di situ ibaratnya ada sesuatu yang menarik lah gitu kan. ya, Pasti bukan dari tetangga-tetangga desa aja, bahkan mungkin dari luar desa pun pasti bakal datang gitu kan. yo ha, Karena ya melihat sesuatu yang bagus gitu kan yang kira-kira wah enak nih gitu kan. Ah nongkrong aja di sana gitu kan. Mm-mm. Otomatis dari situ juga ya mungkin ekonomi juga bakal hidup gitu kan. Dan Iyalah. anak-anak muda yang tadinya nganggur gitu kan ya. Mungkin ada ide ah boleh nih gue pengen jualan ini deh gitu kan. Mm-mm. Jadi kan seperti itu bro. Jadi ya bener-bener nggak apa secara nggak langsung gitu kan itu menumbuhkan ekonomi gitu kan. Iyalah Nah otomatis. selama ini kan itu belum ada lah gitu kan yang seperti Mm-mm. itu belum ada gitu kan makanya ya mudah-mudahan aja kepala desa yang sekarang ini benar-benar memperhatikan masyarakatnya gitu kan Ya. dan anak-anak muda pun juga istilahnya benar-benar terbentuk lah dari segi apa paguyuban gitu kan entah kegiatan yang lain gitu kan yang Ya. bersikapnya positif lah gitu kan karena ya banyak banget gitu kan di wilayah kita itu bro Mm-mm. anak-anak muda kreatif itu ya contohnya sekarang lagi maraknya online gitu kan Mm. bener nggak Mm-mm. anak-anak muda Arjunaun itu bro mereka baru lulus sekolah aja itu bisa pegang duit 30 juta per minggu Iya. Iya sih John. bener nggak Emang sempet rame juga kan Arjenangun jadi kampung online waktu itu bener kan. Nah, menurut gua harusnya ada peran desa juga di sini gitu. Entah dia menyediakan apa sih link dari link supplier atau menyediakan barang. Oke nah lah kita apa sih nggak perlu tiap blok dikasih fasilitas gitu. Ya sentral barang aja itu udah ngebantu banget menurut bener bener gua gitu. bener heeh. Karena ya emang kalau
mengenai online kayak gitu ya memang terutama supplier gitu, Bro. Itu ya banyak dari teman-teman kita yang online pun masih bingung kadang mereka pengen jualan apa Iya. gitu kan. Karena mereka nggak tahu suppliernya mereka nggak punya gitu kan. Iyalah. Jadi kan uang dari apa sih? Uang barangnya ini kan bisa masuk ke kas desa, John. Bisa Benar, masuk ke penghasilan desa gitu benar, kan. benar. Harusnya. Nah, ya potensi itu benar-benar bagus. Maksud gue jangan diabain gitu. Jangan Iyalah, diabaikan gitu. iya. Maksud ini tuh Secara nggak langsung itu apa ya? Mengangkat desa tersebut, Bro. iyalah. Sekarang gini, John. Ya, gue bisa bilang gini bahwa desa Arjunangun khususnya ya itu bisa dikatakan sebagai desa terkaya sejauh barat, John. Gimana enggak? Orang baru lulus sekolah bisa megang duit 30 sampai 50 juta. Benar, benar. Beli rumah gampang, beli motor ya elah gampang. Fantastik banget, Bro. Fantastis Ya, banget, John. itu apa? Ya, kayaknya susah gitu kan kalau apa untuk orang-orang yang kayak mungkin dia bekerja di luar pun belum tentu Iyalah. dapat segitu gitu kan. Nah, Itu maksud gua ya harusnya ini loh. Ini poin. Ya udah benar. kita lestarikan. Nah, Harusnya iya, gitu, John. dengan adanya seperti ini itu pengangguran yang mulai berkurang lah gitu Ya, kan. Bahkan eh, orang yang biasa merantau aja jadinya males deh gitu kan. Gue mm-mm. pengen di kampung aja karena apa? Karena udah enak gitu kan. Nyari Iya. duitnya gampang gitu kan. Gak usah jauh-jauh lagi gitu kan. Nah, cuman ya harusnya ada perhatiannya lah gitu Ya kan. itu peran desa harusnya apa sih? Mendukung, John. Benar, benar. Iya kan? Jadi memenuhi keterbatasan-keterbatasan dari si seller nih. Nah, Apa gangguannya apa? nah, Gejalanya apa nih yang heeh. bikin dia berhenti kan? Nah, Harusnya kan gitu. iyalah jadi Pihak desa juga harusnya memikirkan itu. Harusnya iya bener tuh. kayak di apa sih? Setahu gue di desa mana itu ya? Si ada peran desanya. Di situ dia ngasih wifi, fasilitas wifi, terus gudang juga entah di desa mana gue Hmm. lupa tuh waktu itu. Ya harusnya seperti itu ya, Bro. Karena ya memang apa di tempat kita itu lagi maraknya online. Iya. Bukan cuman online aja, John. Heeh. Gue lihat John ya, potensi di sini tapi ada perusahaan-perusahaan juga yang mulai berdiri gitu, perusahaan Nah, baru. itu dia, Bro. Harusnya di situ desa juga punya hak lah karena kan ya kita pribumi, kita punya wilayah gitu kan. Bener. Gue apa sih nggak mempermasalahkan tentang mekanisme dari melamar kerja atau gimananya gitu. Cuman kan harusnya kan lestarikan dulu lah Iyalah, masyarakat yang ada di situ gitu kan. memang Harusnya kan. Jadi kalau si desa nih eh, ikut andil juga di situ. Mulai dari ya bisa dibentuk juga kayak tim gitu kan. hmm, Survei dulu yang iya, nganggur ada berapa nih per RT kan. Jadi iya, eh, datanya dikumpulin ke RT, RT hmm, masuk ke desa gitu. Nanti kepala desa tinggal ngasih aja pengajuan gitu ya. pengajuan gitu kan. Iya. Cuman Ya, ya itu kebanyakannya tuh gue ngeselinnya apa? Saudara sendiri yang diduluin. iya sih, Bro. Ya, baik lagi gitu kan. Orang dalam sama belicin gitu kan. Iya nggak? Ya memang gitu kan. Ya pengalaman gua ya di perantauan gitu ya, Bro. Itu rata-rata pribumi dulu Iyalah. yang diutamakan gitu kan. 70%-nya lah gitu kan. 30%-nya itu baru orang luar. Iyalah. Nah, ya memang gue juga sempet gitu kan di sini nyoba gitu kan. Hmm. Ternyata nggak masuk, Bro. Dengan alasan ini itulah apa segala macem gitu kan. Padahal gue orang sini gitu. Iyalah. Kecuali divisi. Malah orang yang apa bukan orang sininya gitu. Mereka enak aja masuk gitu. Iya maksud gue terkecuali memang ada divisi yang membutuhkan keahlian khusus, ya mungkin ada tes lanjut, ya kan? Tapi kan kalau ada divisi yang
tidak memerlukan keahlian khusus gitu. Ya apa Mm. salahnya sih pribumi? Nah, Gitu kan. Sesuaiin aja dengan ijazah dan yang lainnya gitu iya. dengan kan ada datanya di situ. Nah, jadinya kayak gini, Bro. Ya karena apa ya? Minim perhatiannya dari pemerintah desa gitu kan. Makanya itu sekarang itu banyak banget calo gitu, Bro. Serius. Jadi orang mau masuk aja itu 2 juta, Bro. Yo aja. Ya otomatis gitu kan. Karena apa? Ya peran desa nggak ada di situ. Jadi ya kesempatan buat mereka gitu kan. Lucu loh. Bener, asli. Itu ya kita orang sininya gitu kan. Orang-orang sininya gitu kan. Kita mau masuk kerja gitu kan. Di Iya. wilayah sendiri itu pakai duit. Ya Bayangin aja gitu itu kan. juga Jon. Ya itu loh, jadinya otomatis ya calo-calo yang ambil kesempatan gitu, Bro. Iya nggak? Bener. Jadi ya itulah yang harus diatasi gitu, Bro. Karena gini loh, kasihan gitu kan. Orang Mm-mm. pengen kerja gitu kan. Iya. Udahlah, apalagi dia eh, orang yang bener-bener nggak punya duit gitu kan, misalnya Iya. buat fotokopi persyaratan aja gitu kan. Mm-mm. Mungkin mereka dapat minjem sana sini gitu. Iya iya benar. Nah, pengen masuk tiba-tiba dimintain duit. Apa nggak kesel, Bro? Pasti kesel. Iya nggak? Nah, disitulah ibaratnya yang sekarang lagi gencar itu ya kayak gitu. Iya. Jadi ya gimana caranya gitu kan? Hal itu nggak ada lagi di daerah kita, Bro. Yo, Jon. Nggak ada yang seperti itu gitu kan. Jadi ya sekarang banyak pabrik-pabrik yang berdatangan ke sini gitu kan. Mm-mm. Nah, harusnya kita manfaatin gitu kan. Iyalah. Kita manfaatin. Orang di wilayah kita itu masih banyak yang nganggur gitu kan. Mm-mm. Oke lah kalau misalnya eh, sekarang udah maju gitu kan karena ada online gitu kan. Nggak semuanya anak Nggak muda semuanya itu bisa. jalan gitu kan. Nggak semuanya Ada bisa. yang mereka nganggur karena ya mungkin kebentur modal gitu kan. Mm-mm. Mereka pengen kerja gitu kan. Cuman nggak tahu mana gitu kan. Karena Iya. ya mungkin mereka mau masuk udah ditodong duluan gitu, Bro. 2 juta gitu kan. Entah 3 juta gitu kan. Ini yang oknum-oknum kayak gini yang brengsek itu, Bro. Serius. Kalau Asli. oknum dari desanya yang nyalo gimana, Jon? Wah, itu lebih parah lagi, Bro. Karena kan lu pasti sering denger kan, bikin KTP aja bayar. Heeh, Itu bener. kan oknum dari desa, Jon. Nah, itu dia gitu kan. Jangankan ngelamar kerja. Heeh. Jadi gimana nih? Untuk next gitu kan. Next, kita bikin KTP untuk masyarakat nih gitu kan. Bakal seperti itu apa enggak gitu. Ya mudah-mudahan aja sih enggak ya, Bro, gitu kan. Iya, Mudah-mudahan maksudnya. sih ya kepala desa yang sekarang itu jauh lebih baik lah gitu kan. Iyalah harus lebih Mudah-mudahan. tegas lagi. Nah, Ya untuk bisa semua mengutamakan seluruh kepala desa di desa manapun menurut gua memang harus diterapin kayak gitu. bener, bener. Terutama calo tuh Jon. Gua salut daerah Wonosobo, Bro. Di tempat temen gue itu, gue tanya kan, Bro, eh, lu bikin KTP di sini bayar nggak? Enggak, katanya. Gratis banget ya kan. Wih, tempat gue bayar kata gue. Cepet kata gue kan. Masa sih katanya, kaget dia, Bro. Gratis katanya di sini nggak bayar katanya. Gitu, Bro, katanya. Ya iya kan Jon ya memang harusnya kan ngebayar Jon. Ya sekarang gini, itu kan aturan dari negara. Lah kita ngikutin aturan disuruh bayar kalau nggak bisa bayar gimana? Ya iya gitu kan. Iya, jangan kejem banget lah gitu kan. Masa sama masyarakatnya sendiri seperti itu gitu Ya kan. iyalah sekarang gini kita udah bayar ke negara, kita juga udah ngasih makan ke negara kan. Seenggaknya kan walaupun 0, berapa persen gitu kan Iyalah. pajak kita bayar segala macam bayar masa Heeh, kita bikin apa KTP bayar heeh, atau bener. bikin dokumen apapun yang berurusan dengan negara bayar Jon kan lucu Jon kayak gitu Jon. Tapi ada sesuatu yang menarik nih, Bro. Ini viral banget dan jadi perbincangan banyak orang lah. Iya. Eh, tetangga desa gua itu yang jadi lurahnya itu tukang becak, Bro. Buset. Serius, asli. Itu
sampai rame. Jadi begitu dia menang itu masyarakat itu kayak apa ya, meraih suatu Prestasi yang gitu. prestasi yang benar-benar membanggakan gitu kan. Sampai surak gitu, Bro. Bener. Asli itu apa ya? eh, dari calon-calonnya aja ya mungkin beliau ini paling nggak punya lah gitu kan. Mm-mm. Orang dia tukang becak, Bro. Iya. Nyokapnya aja itu jualan bubur gitu kan. Mm-mm. Tapi ya alhamdulillah gitu kan. Dia bisa jadi. Ya dia sih nyalonin 3 kali ini ya. Iya. 2 kali itu dia gagal nggak jadi gitu kan. Yang ketiga kalinya ini jadi. Mm. Itu saingannya petahana juga gitu kan. Iya, iya. Terus kayak yang lain juga banyak gitu kan. Tapi ya masyarakat lain menilai gitu, Ya Bro. ini Ya. John, ini bisa dikatain kemajuan sekaligus krisis juga John. Krisis bahwa masyarakat udah begah sama elit politik John. Kayaknya udah nggak percaya lagi sama orang-orang kaya gitu Nah, John. itu dia, Bro. Orang yang petahana ya gitu kan, lengser, Bro. Serius. Ya mungkin ya entah karena apa ya? Nggak nggak sesuai dengan janji dia. Enggak, dan juga gini, kalau menurut gua nih, ya, ini menurut gua nih, apa sih namanya? Jadi kelihatan juga John. Jadi kelihatannya itu gini. Misalkan dalam sebulan dia udah jadi kuwu terus tiba-tiba rumahnya bagus, berarti korup. Nah, Kelihatan dari nah situnya itu John. dia. Jadi ya Kalau semua orang kaya kan nggak ketahuan John. Heeh, Dia benar. udah kaya kan. Wah, ya rumahnya udah bagus dari dulu, Heeh. beli-belian ya dia emang punya banyak duit. Kalau ini kan ketahuan John. Nah, itu dia. Jadi ya balik lagi gitu kan. Udah dapet jabatan ini bakal memperkaya diri enggak gitu kan. Ya, ya Nah, semoga semoga aja enggak. sih enggak, Bro, gitu kan. Semoga aja ya dia udah ngerasain jadi orang biasa gitu kan. Ya, Ibaratnya kan ngerasain di bawah lah gitu kan. Nah, ya, sekarang dia posisi di atas. Nah, bagaimana gitu kan? Merasakan waktu dulu dia di bawah gitu kan. saya menurut gua sih dia kasarannya bisa dibilang seorang yang 100% di lapangan lah ya dulunya ya. Di lapangan Bener. kala masyarakat gitu. Nah, Jadi orang-orang banyak mengenal gitu kan. iya, dia Banyak yang pasti menilai gitu. pasti ngerasain udah getir pahitnya gimana jadi rakyat biasa tuh. Iya, Bro. Dia udah tahu dan mungkin bakal lebih baik lagi Nah, jadinya itu dia. gitu Itu John. Bakal bener. bikin program-program yang lebih menunjang lagi Itu mungkin. kampanye aja itu sama nyokapnya doang, Bro. Naik becak gitu kan. Seru itu. Ini keren Tapi lagi sih, ya keren sih. hebat gitu kan. Sampai jadi, Bro. Serius itu bener-bener wah euforia masyarakat di situ kayak Terangkat seperti lah ya. meraih sesuatu yang kemenangan yang bener-bener wah banget gitu kan. Ya ini juga harusnya menjadi tamparan keras juga buat elit politik juga Nah, bahwa tuh masyarakat tuh udah begah gitu. iyalah. Kasarnya gini, misalkan ada jangankan jadi dia nyalon jadi ini ya, apa sih? Jadi kepala desa. Kayaknya nyalon jadi presiden juga bisa jadi, Jan. Kan keren, Jon. Tukang beca jadi presiden. Wah, iya itu. Iya. Belum ada itu, Bro. Iya kan? Gitu, Jon. Benar-benar. Ini Menarik tamparan juga keras. sih gitu kan. Iya. Menarik juga sih. Ya, itulah masyarakat jadi apa ya? Menilai seseorang itu bukan dari ya banyaknya mereka bagi-bagi gitu. Iya, Jon. Tapi kepercayaan juga, Bro. Ya iyalah, Karena Jon. ya orang tersebut biasa bermasyarakat gitu kan, di pasar juga gitu kan. Mm-mm. Jadi orang-orang udah tahu ya beliau seperti apa gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan setelah terpilih ini gitu kan, ya bisa beliau bisa mengemban amanah lah gitu kan. Ya. Bisa memberikan kesejahteraan buat rakyatnya gitu. Ya. Terutama buat seluruh kepala desa yang udah jadi nih, gue berharap sih bisa jadi lebih menunjang desanya masing-masing gitu, Bener, Bro. Jon. Karena
contoh terkecil itu dari desa dulu gitu. Iyalah. Kalau desanya emang bener apa ya, bisa memajukan kesejahteraan rakyatnya gitu kan. Mm. Mungkin nggak butuh lagi bantuan pemerintah buat kalau ekonomi desa naik gitu kan. Iya nggak? Iyalah. Dan masyarakat pun yang ada apa ya, ngarep-ngarep lagi gitu kan. Tapi menurut gue tetep John, antrian di BRI buat ngambil BLT itu tetep rame. Manusiawi John. Heeh.